Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proposal bisnis plan kami yaitu sebuah inovasi minuman kekinian berbasis es lumut dengan cita rasa yang unik, menarik, dan terjangkau yang kami beri sebutan dengan Lumut Choco Bliss. Nah, sebelumnya, perkenalkan saya Dian Mawadah Naibaho selaku moderator yang akan memimpin presentasi pada kali ini. Dan juga ada rekan-rekan saya. Next, PPT-nya next, guys. Nah, ada juga rekan-rekan saya, ada Cantika Wardatul Fitra dengan NIM 2401 24004007, ada Nabila Aufa Zahira dengan NIM 24016036, ada Nadine Aulia dengan NIM 24004146, dan yang terakhir ada Sri Widya Ningsih dengan NIM 24004159. Oke, baik. Dalam presentasi ini kami akan memaparkan beberapa bagian penting dari proposal bisnis plan kami. Yang pertama mengenai latar belakang, yaitu menjelaskan alasan dan peluang usaha ini dibuat. Yang kedua ada gambaran umum dan rencana usaha yang meliputi rasional usaha, keunggulan bisnis, bidang usaha, target pasar, serta strategi pemasaran. Dan yang terakhir ada perhitungan rugi dan laba yang berisi analisis model pendapatan hingga keuntungan yang diperoleh. Dan yang terakhir juga nanti ada penutup yang terdiri dari kesimpulan terkait pengembangan usaha ke depannya. Baik, langsung saja ke pemaparan materi, yaitu mengenai latar belakang yang akan dipaparkan oleh rekan saya Nabila Aufa Zahira. Kepada Nabila dipersilahkan. Baik semuanya, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai inti dari rancangan usaha kami atau proposal bisnis plan kami, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari ide bisnis plan kami atau dari ide usaha kami. Nah, usaha kami yaitu Lumut Choco Bliss, di mana beralasan kan bahwa karena perkembangan industri makanan dan minuman di Indonesia saat ini menunjukkan tren yang sangat pesat, terutama pada sektor minuman kekinian. Fenomena ini tidak terlepas dari perubahan gaya hidup pada masyarakat yang semakin dinamis serta meningkatnya daya beli konsumen, khususnya di kalangan generasi muda. Nah, pada perkembangan industri saat ini, makanan dan minuman di Indonesia saat ini menunjukkan tren yang sangat pesat, terutama pada sektor minuman kekinian. Fenomena ini tidak terlepas dari perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin dinamis serta meningkatnya daya beli konsumen, khususnya di kalangan generasi muda atau biasa kita kenal dengan Gen Z. Nah, salah satu inovasi minuman yang sedang diminati oleh semua orang adalah minuman berbasis jelly atau agar-agar. Produk ini memiliki nilai tambahan dari segi tekstur dan tampilan, sehingga memberikan pengalaman konsumsi yang berbeda dibandingkan minuman biasa. Selain itu, es lumut juga merupakan salah satu varian minuman jelly yang menawarkan keunikan berupa tekstur menyerupai lumut, terbentuk dari proses pengolahan agar-agar. Nah, dari teorinya menurut Winarmo 2004 menjelaskan bahwa produk berbasis agar-agar memiliki keunggulan karena mengandung serat pangan yang baik untuk pencernaan serta memiliki sifat gel yang dapat memberikan tekstur menarik pada makanan dan minuman. Nah, karena alasan ini, Lumut Choco Bliss memiliki peluang besar untuk dikembangkan sekaligus menjadi sarana untuk melatih kreativitas dan keterampilan kewirausahaan kami. Nah, itu saja penjelasan mengenai latar belakang ide usaha ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila Aufa Zahira atas pemaparannya. Selanjutnya, mengenai gambaran umum dan rencana usaha, yaitu bidang rasional usaha yang akan dijelaskan oleh Sri Widyaningsih. Kepada Sri dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Widyaningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dan rencana usaha, yang pertama yaitu yang mana usaha kami yaitu Lumut Cokobis merupakan usaha yang bergerak di bidang minuman kekinian dengan produk utama berupa es lumut, rasa coklat yang segar, lezat, dan memiliki tampilan yang menarik. Minuman ini dibuat dari bahan dasar Nutrijel coklat yang diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan tekstur unik menyerupai lumut. Produk lumut Chocobliss ini dikombinasikan dengan susu evaporasi dan susu kental manis yang menghasilkan rasa manis, creamy, dan menyegarkan tanpa menggunakan santan.
Dalam hal penyajian, lumur Chocoblis ini dikemas menggunakan botol almond berukuran 150 ml yang praktis, higienis, dan memiliki tampilan modern. Kemasan ini tidak hanya memudahkan konsumen dalam membawa dan mengonsumsi produk, tetapi juga tetapi juga meningkatkan nilai estetika sehingga lebih menarik, terutama bagi kalangan anak muda yang menyukai produk dengan tampilan unik dan kekinian. Eh, yang kedua yaitu keunggulan bisnis kami. Yang pertama, harganya terjangkau dengan harga Rp6.000, maka produk ini sudah dapat dinikmati. Yang kedua, tidak menggunakan santan atau lebih ringan dan tahan lama. Yang ketiga yaitu tampilannya unik dan menarik sehingga menarik pelanggan untuk membelinya. Yang keempat, menggunakan kemasan modern atau botol almond. Dan yang terakhir, cocok untuk semua kalangan. Baiklah, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Widyaningsi atas pemaparannya. Selanjutnya mengenai bidang usaha yang akan disampaikan oleh Cantika Wardatul Fitra, kepada Cantika dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Cantika Watul Fitra. Saya akan menjelaskan pada bidang usaha. Jadi, untuk bidang usaha yang kami jalankan itu namanya Lumut Cokoblis. Ini adalah usaha di bidang minuman kekinian, di mana produk utama kami adalah es lumut dengan rasa coklat. Kenapa kami milih ini? Karena minuman kekinian sekarang lagi banyak diminati, apalagi di kalangan anak muda seperti mahasiswa. Kami menjalankan usaha ini di lingkungan Universitas Negeri Padang karena menurut kami lokasinya cukup strategis. Di sana banyak mahasiswa dan pelajar yang bisa jadi target pasar kami. Jadi, pulang untuk produk ini laku itu cukup besar. Tujuan kami membuat usaha ini sebenarnya bukan cuma untuk cari keuntungan saja, tapi juga untuk belajar berwirausaha secara langsung. Kami ingin mencoba bagaimana cara menjalankan usaha mulai dari produksi, pemasaran, sampai mengatur keuangan. Selain itu, tentu saja kami juga berharap bisa menambah penghasilan. Untuk target pasar, kami menyasarkan mahasiswa, pelajar, dan juga masyarakat umum. Karena produk kami ini harganya cukup terjangkau dan rasanya juga cocok untuk semua kalangan. Jadi kami hanya yakin banyak yang tertarik. Kalau untuk pemasaran, kami lebih banyak menggunakan media media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Soalnya sekarang orang-orang lebih sering lihat produk dari situ. Selain itu, kami juga pakai sistem pre-order supaya produk lebih teratur dan tidak ada bahan yang terbuang. Kami juga mengandalkan promo dari mulut ke mulut, misalnya dari teman ke teman. Cara ini menurut kami cukup efektif, apalagi di lingkungan kampus. Kadang kami juga kasih promo atau diskon di waktu tertentu supaya lebih menarik perhatian ke pembeli. Dalam menjalankan usaha ini, kami semua semua anggota kelompok bekerja sama. Ada yang bagian produksi, ada bagian promosi, dan ada juga yang mengurus keuangan. Jadi semuanya punya peran masing-masingnya. Harapannya dengan usaha ini kami tidak hanya dapat pengalaman, tapi juga bisa mengembangkan usaha ini jadi lebih besar ke depannya. Mungkin yang itu dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cantika Wardatul Fitra atas pemaparannya. Selanjutnya mengenai perhitungan rugi dan laba yang berisi analisis modal, pendapatan hingga keuntungan yang diperoleh yang akan disampaikan oleh Nadine Aulia. Kepada Nadine Aulia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadine Aulia dengan NIM 24004146. Di sini saya akan menjelaskan, kami diskusikan. Tabel not pengeluaran yang diperuntukkan untuk selama seminggu. Ada juga not pengeluaran yang diperuntukkan untuk selama sebulan. Di situ barang-barang yang akan kami buat barang. Jadi bisa moderator apa? Next moderator penjelasannya. Next lagi.
Nah, di sini saya dapat jelaskan modal awal usaha minuman atau jelly drink ini adalah 300 dalam seminggu. Sehingga untuk sebulan sekitar 1.174.000 karena ada beberapa bahan yang masih tersisa dan tidak perlu membeli ulang semuanya. Untuk harga jual misalnya ditetapkan di harga 6.000 per botol, maka kita perkirakan penjualan dalam sehari targetnya 20 pieces. Sama dengan 6.000 kali 20 berjumlah 120.000. Penjualan dalam seminggu targetnya 140 pieces. Nah, dapat kita jumlahkan 6.000 kali 140 sama dengan 840.000. Kalau penjualan selama sebulan targetnya 560 pieces. Kita kalikan 6.000 kali 560 sama dengan 3.360.000. Perhitungan laba rugi selama sebulan, modal awalnya untuk sebulan yaitu 1.174.000. Pendapatan selama sebulan kita dapat 3.360.000. Biaya tak terduga terdapat 200.000. Pendapatan selama sebulan dikurang modal awal, dikurang biaya tak terduga, dapat kita lihat di sana 3.360.000 dikurang 1.174.000 dan kurang 200.000 sama dengan keuntungan dibagi laba bersih sama dengan 1.986.000. Jadi keuntungan yang diperoleh selama sebulan itu adalah 1.986.000. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang perhitungan rugi dan laba. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadine Aulia. Itu tadi perhitungan rugi laba mengenai bisnis plan yang akan kami buat, yang telah kami buat. Selanjutnya, sebagai penutup dari kami, dapat kami simpulkan bahwa usaha Lumu Cokoblis ini memiliki peluang yang cukup menjanjikan karena didukung oleh tren minuman kekinian, keunikan produk, serta perhitungan keuntungan yang potensial. Nah, dengan strategi pemasaran yang tepat dan inovasi yang berkelanjutan, usaha ini diharapkan dapat berkembang dan menjadi salah satu pilihan minuman favorit di masyarakat. Nah, baik, sekian dari pemaparan proposal bisnis plan kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya dan teman-teman terima kasih atas pemaparannya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.